Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Dinungisa Azahra dari Prodi PGSD Universitas Buana Perjuangan Karawang. Kali ini saya akan membacakan jawaban dari soal UTS pada mata kuliah model pembelajaran matematika di SD. Untuk pertanyaan yang pertama, karena dalil-dalil dalam matematika kebenarannya harus dibuktikan secara deduktif, apakah pemahaman dalil-dalil pada matematika di SD harus dilakukan secara deduktif juga? Nah, pada pembelajaran matematika di SD, pembuktian dengan cara deduktif itu masih sangat sulit ya dilaksanakan, karena biasanya siswa SD hanya melakukan eksperimen dengan metode induktif. Nah, percobaannya pun harus dengan bentuk atau benda yang nyata. Jadi intinya pembelajaran matematika di SD tidak harus dikerjakan secara deduktif juga. Baik, saya akan bacakan soal yang kedua. Tuliskan perbedaan antara contextual teaching and learning dengan realistic mathematics education. Jadi perbedaan CTL ya, contextual teaching learning kita bisa sebut dengan CTL, dengan RME itu adalah yang pertama itu pada pemberian soal ya. Kalau RME itu pemberian soalnya sebelum diberikan materi. Sedangkan pada CTL itu bisa diberikan sebelum dan sesudah materi disampaikan. Pemberian soalnya itu bisa disampaikan sebelum dan sesudah materi disampaikan. Selanjutnya perbedaan yang kedua yaitu CTL itu bisa pada berbagai bidang studi ya, bisa dilakukan pada berbagai bidang studi, matematika, bahasa Indonesia, dan yang lainnya. Sedangkan RME itu dikhususkan hanya bidang studi matematika saja. Ya, selanjutnya saya akan membacakan soal yang ketiga. Analisis keunggulan CTL dan realistik. Nah, untuk keunggulan CTL sendiri yaitu yang pertama, pembelajaran lebih bermakna karena siswa dituntut untuk menghubungkan kegiatan pembelajaran dengan kehidupan nyata sehingga akan tertanam di dalam pikiran siswa. Jadi tidak mudah lupa ya. Selanjutnya, yang kedua, pembelajaran lebih produktif dan mampu menumbuhkan konsep karena siswa dituntut untuk menumbuhkan pengetahuan sendiri. Yang ketiga, pembelajaran dengan metode CTL akan membuat pembelajaran semakin kreatif, menarik, dan inovatif. Sedangkan untuk keunggulan RME sendiri yaitu siswa lebih mudah dalam memahami materi, menemukan suatu ide atau konsep matematika itu sendiri, dan memfasilitasi penyelesaian masalah yang tidak baku atau tunggal, bisa menyelesaikan berbagai solusi untuk memecahkan suatu masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak solih dan solihah? Semoga dalam keadaan sehat ya. Amin. Nah, sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, pada pertemuan kemarin, anak solih dan solihah telah mempelajari mengenal angka 1 sampai 500. Pada pertemuan kali ini, kita akan mengurutkan dari yang terbesar sampai yang terkecil. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, Ibu akan membagikan menjadi 4 kelompok. Nah, sebelumnya coba perhatikan penjelasan Ibu ya. Di sini ada contoh 151. Jadi anak solih dan solihah yang pertama kali lihat angka paling depan.
Nah, angka paling depan menunjukkan ratusan, dan angka yang kedua puluhan, dan angka yang ketiga satuan. Sekarang kita coba mengurutkan dari yang terbesar ke yang kecil. Di sini ada 321, 320, dan 322. Baik, kita mulai masuk ke contohnya agar lebih memahami. Di sini ada 321, 320, 322. Yang pertama kali kita lihat apanya tadi? Ratusan. Baik, kita lihat ratusannya. Nah, sama semua kan? Ratusannya itu angka 3. Berarti tandanya 300. Selanjutnya kita lihat dari puluhannya. Puluhan yang tengah ya. Puluhannya angka 2. Semuanya angka 2. Jadi 2 itu menandakan 20. Selanjutnya kita lihat satuannya. Nah, satuannya berbeda ya. Di sini ada 1, 0, 1, 0, dan 2. Berarti dari sini anak solih dan solihah bisa mengurutkan mana yang lebih besar, angka 1, 0, apa 2? Ya, pintar, 2. Jadi yang ini yang pertama. Kita tulis di bawah 322. Selanjutnya kita bandingkan lagi antara 1 dengan 0. Besaran mana? Ya, benar, 1. Jadi ini yang kedua. Kita pindahkan 321. Selanjutnya yang terakhir yaitu 320. Nah, dari sini anak solih dan solihah sudah bisa mengurutkan dari angka yang terbesar kepada angka yang terkecil. Di sini ada 322, 321, dan 320. Apakah anak solih dan solihah sudah paham? Oke, baik. Di sini ada angka 126, 123, 122, 124, 125, 121. Baik, selanjutnya anak solih dan solihah berdiskusi bersama kelompoknya untuk mengurutkan dari yang terbesar sampai yang terkecil ya. Ini angka-angka yang ada di depan papan gantung ini. Tadi dengan melihat ini ya, ratusan, puluhan, dan satuannya dilihat dulu. Kalau sekiranya ratusannya sama, pindah ke puluhannya. Kalau sekiranya puluhannya berbeda, baru dilihat puluhannya. Kalau misalnya satuannya puluhannya sama dan satuannya berbeda, tinggal lihat satuannya mana yang paling besar. Kelompok siapa yang menjawab? Angka terbesar berapa? Ya, betul, 126. Kita pindahkan ya, 126. Selanjutnya, oh iya, betul, pintar, 125. Kita pindahkan. Selanjutnya, iya, pintar, 124. Kita pindahkan lagi. Ya, betul, 123. Selanjutnya, iya, betul, dan yang terakhir 121. Nah, sampai sini paham? Oke, baik. Nah, jadi kita bisa lihat ya hasilnya. Yang pertama, angka terbesar adalah 126, yang kedua 125, yang ketiga 124, yang keempat 123, dan yang kelima 122, dan yang keenam 121. Pintar anak solih dan solihah. Selanjutnya ibu akan bagikan
soal untuk tiap kelompok. Mohon dikerjakan ya. Apakah anak soleh dan solihah sudah memahami pelajaran kali ini? Oke. Nah, kesimpulannya anak soleh dan solihah jangan lupa mana yang ratusan, mana yang puluhan dan satuan. Jadi anak soleh dan solihah tinggal melihat ratusannya sama tidak, puluhannya sama tidak, satuannya sama tidak. Kalau ada yang berbeda, anak soleh dan solihah bisa mengurutkan dari yang terbesar ke yang terkecil. Selanjutnya, ibu akan membagikan tugas individu. Ini ya tugasnya, mohon dikerjakan ya anak soleh dan solihah. Baik, cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.